Ya, saya kira Formula E ini adalah ajang pencitraan yang justru menjadi bumerang bagi Anies Baswedan. Ya, mungkin dipikirnya ya, dengan menggelar Formula E nanti, maka namanya ini akan semakin bersinar. Lah kok sekarang dia malah menuai banyak sekali kecaman karena adanya sponsor minuman bir di dalam Formula E coba. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Akhirnya ya, event Formula E yang tinggal 8 hari lagi atau tepatnya pada tanggal 4 Juni nanti, kini sudah ada sponsornya. Dan dengan adanya sponsor ini, maka kumpulan kadrun PA212 dan anak cucunya semua itu pun merasa bangga coba. Bahkan mereka tidak hanya bangga loh ya, namun mereka juga mengucapkan syukur alhamdulillah karena event Formula E yang digelar oleh Anies Baswedan telah mendapatkan sponsor. Malah kabarnya ya, tiketnya pun ini juga sudah ludes semua diborong oleh warga negara asing coba. Luar biasa sekali kan. Nah, tapi lucunya itu begini, tahu tidak ya? Masyarakat yang mau liburan ke Ancol justru malah dilarang oleh pihak pengurus Ancol. Jadi kalau masyarakat ini mau ke Ancol ya, maka syaratnya mereka ini harus memiliki tiket Formula E. Nah, kalau sudah punya tiket Formula E, maka mereka baru boleh masuk ke Ancol. Lah ini apa bukan pemaksaan namanya? Memang luar biasa sekali cara Gubernur seiman Anies Baswedan ini. Jadi ingat saat mau sholat Id di Stadion JIS. Tahu kan, saat itu para pegawai ASN hingga tingkat kelurahan dipaksa untuk absen. Nah, kini yang mau masuk Ancol pun dipaksa harus beli tiket Formula E coba. Lah ini kan parah sekali. Ya, saya paham mengapa masyarakat yang ingin masuk ke Ancol harus punya tiket Formula E. Karena di dalam Ancol itu akan ada layar besar yang menayangkan balapan Formula E. Nah, itulah mengapa masyarakat yang ingin masuk ke Ancol pada tanggal 4 Juni nanti harus punya tiket Formula E. Dan tahu tidak berapa harga tiketnya? Kalau nggak salah harganya ini Rp250.000. Jadi bayar Rp250.000 itu kita bisa nonton Formula E lewat layar LED, bukan nonton secara langsung. Nah, balik lagi soal sponsor Formula E. Jadi ya, sekarang ini para pendukung Anies Baswedan sedang kegirangan lantaran Formula E ternyata sudah ada pihak sponsornya. Dan mereka pun langsung menyanjung Anies Baswedan sampai setinggi langit. Tapi tahu tidak, ternyata ya beberapa sponsor Formula E itu adalah perusahaan dari minuman keras coba. Nah, mendengar informasi ini ya, kumpulan kadrun dan pendukung Anies Baswedan pun ini balik badan. Jadi sebagian ini ada yang mengecam dan sebagian lagi ada yang tetap mendukung Anies Baswedan. Ya meskipun ya dalam hati mereka sebenarnya ngedumel. Asem nih, kena prank lagi kita. Mungkin begitu dalam hati mereka. Ya memang kasihan sekali sih pendukung Gubernur seiman ini. Setiap hari ya mereka ini sering kali teriak haram, haram, haram. Lah kok sekarang yang didukung ini malah mempromosikan minuman beralkohol coba. Lah ini gimana ceritanya, bener kak? Lah ini kan parah sekali. Ya kita tahu kan selama ini pendukung Gubernur seiman ini sering bicara soal agama. Dikit-dikit dikaitkan dengan agama. Bahkan memilih gubernur pun ya ini juga dikaitkan dengan agama. Sampai-sampai ada yang diancam jenazahnya tidak disolatkan jika memilih gubernur yang tidak seiman coba. Nah sekarang giliran Gubernur seiman pilihan mereka ini menggelar acara Formula E yang mempromosikan minuman beralkohol ya. Kok mereka ini pada mingkem semua coba. Lah ini gimana ceritanya? Malah lucunya lagi ya, para buzzer balai kota pun ini ikut bangga coba. Luar biasa memang mereka ini. Jujur saja ya, hal semacam ini jadi mengingatkan saya ketika ajang balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Masih ingat kan, saat itu ramai sekali yang mencibir acara balapan MotoGP. Hal itu dikarenakan pihak panitia ini menggunakan jasa pawang hujan. Nah sekarang coba bayangkan saja, baru menggunakan jasa pawang hujan saja ya, para kadrun dan buzzer-buzzer balai kota itu sudah mencibir sedemikian rupa. Alasannya semua itu haram lah, tidak berkala dan macam-macam tuduhan mereka. Pokoknya ya semua narasi agama itu dipakai oleh mereka untuk mencibir gelaran MotoGP di Mandalika.
Ya, mungkin inilah yang dinamakan dengan standar ganda. Waktu acara MotoGP pakai pawang hujan, katanya itu haram. Tapi ketika Formula E mempromosikan sponsor minuman beralkohol, mereka yang suka mengharamkan itu pun mendadak bungkam coba. Ya, tapi perlu diketahui sebenarnya sponsor Formula E yang terpampang di situs Jakarta E-Prix tersebut ya, bukanlah pihak sponsor yang berasal dari dalam negeri. Melainkan semua itu adalah sponsor global dari Formula E Operation atau FIO. Jadi sponsor itu memang sudah ada sejak awal. Nah, celakanya terkait dengan hal ini ya, ternyata pihak penyelenggara Formula E di Jakarta tidak punya wewenang untuk mengatur pihak sponsor global yang ternyata salah satunya adalah perusahaan bir asal Belanda. Jadi kemungkinan nanti ya saat Formula E berlangsung, maka sponsor dari perusahaan minuman keras tersebut akan tetap mewarnai balapan Formula E di Jakarta. Jadi meskipun sponsor bir itu bukan dari dalam negeri ya, namun pihak penyelenggara secara tidak langsung juga wajib ikut mempromosikan merek minuman tersebut melalui acara Formula E. Dan tahu tidak ya, siapakah yang punya hajatan untuk mempromosikan minuman keras di ajang Formula E itu? Ya siapa lagi kalau bukan Gubernur Seiman Anies Baswedan. Memang luar biasa sekali Gubernur Seiman ini. Ya saya kira Formula E ini adalah ajang pencitraan yang justru menjadi bumerang bagi Anies Baswedan. Ya mungkin dipikirnya ya dengan menggelar Formula E nanti maka namanya ini akan semakin bersinar. Lah kok sekarang dia malah menuai banyak sekali kecaman karena adanya sponsor minuman bir di dalam Formula E coba. Kasihan sekali dia ini. Dan tahu tidak, dengan adanya sponsor bir di ajang Formula E nanti ya, maka persaudaraan alumni atau PA212 Selamat Ma'arif pun meminta agar sponsor minuman beralkohol tersebut segera dibatalkan. Nah gimana? Apa gak mumet tuh kepala mereka? Ya mumet lah. Dan tahu tidak apa alasan PA212 meminta agar sponsor bir tersebut dibatalkan? Alasannya agar acara Formula E tersebut menjadi berkah dan sukses, begitu menurutnya. Luar biasa memang PA212 ini kalau menurut saya. Dan bahkan bukan hanya itu loh ya, PA212 pun mengklaim bahwa umat Islam Jakarta akan siap patungan apabila memang tidak ada perusahaan yang mau jadi sponsor untuk Formula E. Lah ini apa-apaan lagi coba? Apa mereka ini tidak tahu? Ini kan acara internasional, ajang internasional. Lah kok seenaknya saja mereka minta agar sponsorship global dibatalkan coba? Lah emangnya Formula E ini acara hajatan kayak di kampung-kampung? Kan enggak, bener gak? Woi Kadrun, Formula E ini acara internasional, pihak sponsor global itu sudah ada sejak awal. Jadi kalau mau batalkan sponsor yang sudah ada sejak awal ya gak bisa lah. Jadi satu-satunya cara untuk bisa membatalkan sponsor minuman bir tersebut adalah ya harus dengan cara membatalkan ajang Formula E. Ya tapi menurut saya itu pun tidak semudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Karena apa? Karena pihak Pemprov DKI Jakarta pun ini sudah terikat kontrak dengan pihak FIO. Dan uang sebesar 560 miliar rupiah juga sudah kadung amblas disetorkan ke pihak FIO. Jadi kalau dibatalkan ya Anies Baswedan ini malah bisa diperkarakan. Bisa-bisa ya urusannya ini malah semakin runyam. Memang kasihan sekali mereka ini. Ya sejak awal saya juga sudah mengatakan bahwa Formula E ini banyak sekali masalahnya. Mulai dari transparansi anggaran yang tidak jelas, tender hingga sponsorship ini semuanya bermasalah. Ya coba saja perhatikan ya, ketika kemarin belum ada sponsornya, mereka ini pada kebingungan. Nah giliran sekarang ini ada sponsor global dari perusahaan minuman keras. Mereka ini malah ngamuk-ngamuk coba. Kasihan sekali mereka ini. Bahkan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin juga mengatakan Anies Baswedan telah mengkhianati umat Islam lantaran mengizinkan perusahaan bir menjadi sponsor Formula E. Begitu katanya. Dan tidak hanya dianggap mengkhianati umat Islam loh ya. Namun PA212 juga mengancam akan memboikot Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Wah, kalau ini sampai terjadi ya, terus gimana nasib para buzzer-buzzer balai kota coba? Ya, tapi saya paham semua ancaman itu sebenarnya hanya kode saja. Kode untuk apa ya? Kode agar mereka ini bisa tetap mendapatkan jatah kue. Jadi kalau mereka sekarang mengancam akan memboikot Anies Baswedan, ya rasanya itu tidak mungkin lah. Ya sekali lagi, semua itu hanya kode. Lagian apakah mereka sudah siap kalau kehilangan jatah untuk makan siangnya? Kan tidak mungkin, bener gak? Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.